IPCC atau IPCM. Nah, di video kali ini saya akan membahas satu dulu yaitu IPCC, dan nanti di video selanjutnya saya akan membahas tentang IPCM. Di mana kedua perusahaan ini labanya naik. Labanya naik. Nah, apa perbedaannya dan juga worth it mana? Dan apa yang membuat laba dari perusahaan dari IPCC? Nah, untuk kali ini naik. Nah, kita akan bahas di video kali ini. Tapi sebelum lanjut, seperti biasa jangan lupa lah buat subscribe channel ini. Oke? Oke, kali ini teman-teman Bapak Ibu sekalian bisa bikin akun Mirai Aset lewat belajar investasi saham, cukup deposit dengan 1 juta rupiah. Caranya gimana? Linknya ada di deskripsi. Saya tag video ini di tanggal 4 Agustus. Jam perdagangan masih jam 9.45. Ini seger ya, udah naik 715. Tempo hari sudah saya share di channel Telegram di tanggal 1 ya. Tanggal 1 seger waktu masih di harga 600 sampai 605. Jadi congratulations yang udah beli berani. Target 685 dan udah capai sekarang di 715. Jadi selamat, congratulations. Kita bahas langsung ya di video kali ini tentang IPCC. Oke. IPCC dan ini laporan keuangannya. Kalau di Stockbit terlihat ya kayak statistik mereka IPCC ya, labanya naik hampir 4 kali lipat dibandingkan tahun lalu. Nah, ini kita bahas ya tentang di kuartal keduanya ya. Tapi kalau secara overall kuartal kedua mereka net profitnya sampai sekarang itu di angka 79. Kalau yang siapa 2022-nya itu 45 ya. 45. Nah, ini kita bahas ya IPCC. Indonesia Kendaraan Terminal ya. Indonesia Kendaraan Terminal. Secara aset perusahaan mengalami penurunan ya. Sebelumnya 1T, wow 1T, bentar. 7 miliar 1T, terus sekarang hanya 605M. Dan yang penurunan kemungkinan ini digunakan untuk pembelian ya. Kita lihat ya di arus kas pendanaan, pembelian atau pembayaran hutang. Kita lihat nih, arus kas pendanaan. Nah, ini ada pembayaran aktivitas pendanaan 460, di mana untuk biaya sewa 400 ya miliar, dan 616 itu untuk dividen kas. Oke, jadi ada yang keluar. Jadi make sense kalau ini turun 400-an. Make sense sih. Oke, secara liabilitas ya utang mereka itu di jangka pendek yang berbunga nggak ada, jangka panjang yang berbunga juga nggak ada ya. Dan kalau di total hutangnya tuh 531 ya. Wow, 531 karena di akhir tahun tadi 400 something sudah buat nutup ya. Jadi sangatlah nurun banget dari akhir tahun, which is good, dan semua utangnya ini bisa tercover dengan kasnya doang. Jadi ini perusahaan yang sangat sehat ya. Kita lihat ya 600 ini posisinya berada di apa aja. 600 dalam bentuk deposito itu ada, wow, ada gede banget, ada 545. 545 dalam bentuk deposito. Di rupiah 495M sendiri. Imbal hasilnya 5 seperempat sampai 5,6. Jadi bagus banget ini, pintar ini perusahaan. Kesehatan keuangannya oke, dan menaruh uangnya juga oke, ditaruh di deposito, which is good. Kita lihat di ekuitasnya, saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya itu ada 300M. Jadi 300M tambah tadi kalau misal buat bayar hutang masih ada 50 ya. Jadi perusahaan ini PCC ada free cash flow 350-an lah. 350, market cap 1,3 gitu. Jadi beli PCC udah dapat beli PCC terus asumsi semua hutangnya dibayar, ya perusahaan masih punya duit ya 300 gitu. Jadi ini hal yang bagus banget sih ini. Bagus banget, dan bisa saya katakan murah sih kalau hanya dari itu aja. Oke, kita lihat juga pendapatannya. Ini pendapatannya mengalami kenaikan berapa nih? 64 ya, 64M. Beban pokoknya naik tapi tidak signifikan ya. Wah, ini saya menilai ini kayaknya cost of revenue-nya ini tipis, ini menurun, ini bagus, ini berarti laba kotornya bagus, makin tinggi. Kalau kita lihat ya, sebelumnya itu bebannya itu besarnya dibandingkan revenue-nya tuh berapa persen.
bagi 302, 336, 582. 57 ya. 57 kalau sekarang 57 ya. Dibagi 366, 960, 34. 52, 53 lah, berarti ada penurunan 4%. Hal yang bagus. Terus laba usahanya mereka sekian. Nah, ini pintarnya mereka tadi ya naruh di deposito ya, yang membuat laba keuangannya ini signifikan ya, 21 M dari sebelumnya hanya 10 M, jadi naik 2 kali lipat. Dan beban keuangannya ya naik tapi tipis banget. Jadi hal yang bagus sih ini perusahaan. Oke, kita lihat ya pendapatan operasi mereka ya. Pendapatan operasi mereka jasa terminal, wow ini bagus. Pelayanan jasa barang dan pelayanan rupa-rupa usaha. Semuanya naik, bahkan ini ya pengusahaan tanah, bangunan, air dan listrik. Nah, ini naik signifikan 5M, sebelumnya 98. Jadi hal yang bagus. Kalau ini kita kurangi pun mereka masih 361M. Masih bagus ya. Jadi ini lebih ke pelayanan jasa terminal dan jasa barang. Ini kalau yang IPCC seperti itu ya. Oke, layanan mereka. Ini hal yang bagus sih kalau menurut saya. Nah, kalau kita lihat ya di ini dari dari CNBC ya, Real Effect Merger ya, yaitu ini dari Pak Erik ya kalau nggak salah, yang statement di mana IPCC akan digabung ke non peti kemas, sedangkan PCM akan bergabung ke Marine and Equipment. PCM akan mengkonsolidasi seluruh kegiatan yang sejenis yang dilakukan Pelindo 1 sampai 4. Jadi IPCC lebih ke ini non peti kemas, dan ya fokusnya itu tadi, makanya tercermin di labanya tadi PCC, di mana labanya itu pelayanan jasa terminal, jasa barang, yaitu non peti kemas. Dah, itu aja sih, itu yang bagus. Kondisi sekarang kita lihat ya arus kasnya mereka ya, cash flow-nya mereka, arus kas operasi ini positif ya, meskipun adanya pengurangan ya. Hanya 53M, sebelumnya 81. Sebelumnya 81, 53 ini kenapa? Karena ada pembayaran pajak penghasilan yang gede banget, yaitu 124M, sebelumnya 55M. Oke, aktivitas investasi mereka tetap melakukan investasi 7M dengan adanya pembayaran atas perolehan aset tetap. Ini kayaknya pembayaran ini sih, mungkin beli kapal mereka. Dan makanya cash flow mereka menurun ya dari 800 ke 600. Tapi ini efek juga dari mereka melakukan aktivitas pendanaan ini, membayar sewa ini 400, ini gede banget nih, 400M. Jadi make sense. Kalau ini mereka belum bayar, berarti kan kasnya mereka harusnya masih di angka 1T bahkan. Jadi ini hal yang bagus, meskipun cash flow-nya turun ya, tapi enggak yang minus sih. Ini hal yang positif. Punya cash flow-nya oke. PCC kondisi sekarang PI 8, PBV 1,1. Jadi cukup murah sih menurut saya. Dapat di PCC di harga 600 itu sangatlah worth it. Sangatlah enak banget kalau dapat 600. Kondisi sedang uptrend juga. Dalam 1 tahun year to date udah naik 33%. Itu sih kalau IPCC sudah terjawab. Kenaikannya memang berdasarkan yang namanya revenue mereka sendiri sih, itu aja. Kesimpulannya kalau untuk IPCC ini perusahaan yang sangat sehat banget, bahkan hutangnya itu bisa tercover semuanya dengan kasnya doang. Dan pintarnya perusahaan ini menaruh kas, dikendapkan di deposito biar mereka juga bisa yang namanya yang menggulung uangnya itu sih, dapatkan bunga terus gitu. Yang tercermin dari tadi ya, pendapatan keuangan mereka naik 2 kali lipat daripada tahun lalu. Hal yang bagus sih. Itu terus secara melihat perusahaan labanya kencang, nah ini perusahaan mulai membayar yang namanya liabilitasnya. Kayak tadi liabilitas sewa 400M yang berefek memang arus kasnya turun, tetapi untuk kelangsungan kedepannya bagus ini perusahaan. Oke, itu sih dengan kondisi sekarang, terus kondisi kesehatan keuangan harusnya 700 itu masih oke gitu. IPCC ke 800 900 itu masih sangatlah mungkin sih untuk menurut saya. Oke, bagaimana nanti untuk IPCM? Nah, simak video selanjutnya. Oke, mungkin itu pembahasan tentang IPCC. Jadi ya, apakah worth it
Untuk harga sekarang kalau saya menilai 800 900 ini masih sangatlah mungkin untuk IPCC. Oke, semoga bermanfaat. Jika ada view lain boleh tulis di kolom komentar. Tuh, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.